Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terjemahan ayat 275 dari surat Al-Baqarah. Artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dari ayat 275 surat Al-Baqarah yang telah dibacakan tadi, setelah Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang orang-orang yang berbuat kebajikan, mengeluarkan infak, membayar zakat, serta mengutamakan kebaikan dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan kepada kaum kerabat yang dilakukan di setiap keadaan dan waktu. Lalu dalam ayat ini Allah memulai dengan menceritakan tentang orang-orang yang memakan riba dari harta kekayaan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, serta berbagai macam subhat. Lalu Allah mengibaratkan keadaan mereka pada saat bangkit dari keluar dari kubur pada hari kebangkitan. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Maksud daripada ayat tersebut di atas adalah mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat, kecuali seperti orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan, yaitu berdiri dengan posisi yang tidak wajar. Ibnu Abbas mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila yang tercekik. Imam Bukhari meriwayatkan dari Samurah bin Jundub dalam hadis yang panjang tentang mimpi, yang artinya, maka tibalah kami di sebuah sungai. Aku menduga dia mengatakan sungai itu merah semerah darah. Ternyata di sungai tersebut terdapat seorang yang sedang berenang, dan di pinggirnya terdapat seseorang yang telah mengumpulkan batu yang sangat banyak di sampingnya. Orang itu pun berenang mendatangi orang yang mengumpulkan batu itu. Kemudian orang yang berenang itu membuka mulutnya, lalu dia menyuapinya dengan batu. Dalam menafsirkan peristiwa tersebut di atas, dikatakan dia atau orang tersebut adalah pemakan riba. Dulur-dulur seiman, selanjutnya dari ayat yang telah kita bacakan di atas, di mana terjemahannya adalah sebagai berikut, yaitu keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah mereka membolehkan riba dengan maksud untuk menentang hukum-hukum Allah yang terdapat dalam syariatnya. Itulah alasannya. Bukan karena mereka mengkiaskan riba dengan jual beli, sebab orang-orang musyrik tidak pernah mengakui penetapan jual beli yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Seandainya hal tersebut termasuk masalah kias, niscaya mereka akan mengatakan sesungguhnya riba itu sama seperti jual beli. Tetapi dalam hal ini mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.
Artinya keduanya serupa. Lalu mengapa dia mengharamkan yang ini dan menghalalkan yang itu? Yang demikian itu merupakan penentangan mereka atas syariat. Artinya yang ini sama dengan yang ini. Dan dia sendiri telah menghalalkan ini dan mengharamkan yang ini. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang berikut, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud dari kalimat atau potongan ayat ini bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka sendiri. Dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya mereka mengatakan hal tersebut, padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba. Sebagaimana yang telah ditetapkan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dia kerjakan. Justru mereka lah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang Maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan. Apa yang bermanfaat bagi hamba-hambanya, maka dia akan membolehkannya bagi mereka. Dan apa yang membahayakan bagi mereka, maka dia akan melarangnya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hambanya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu terhadap anak bayinya. Oleh sebab itu Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, maksudnya sebelum datang larangan tersebut, dan urusannya terserah kepada Allah. Maksud dari kalimat ayat ini adalah barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan memakan riba, lalu dia mengakhirinya ketika syariat sampai kepadanya, maka baginya hasil muamalah terdahulu. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah. Allah memaafkan apa yang telah berlalu. Surat Al-Ma'idah ayat 95. Dan ini sebagaimana sabda Nabi SAW pada saat pembebasan kota Makkah. Yang artinya segala bentuk riba pada masa jahiliyah batal di bawah kedua kakiku ini. Dan riba yang pertama kali aku batalkan adalah riba Abbas. Rasulullah SAW tidak menyuruh agar mereka mengembalikan keuntungan yang mereka peroleh pada masa jahiliyah, tetapi Allah telah memaafkan mereka atas apa yang telah berlalu, sebagaimana yang difirmankannya, yang artinya maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Dulur-dulur seiman, Sa'id bin Jubair dan As-Sudi mengatakan, yang artinya baginya riba yang dahulu itu pernah dia makan sebelum diharamkan. Ibnu Hatim menukilkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda atau bertutur, yang artinya dia pernah ditanya oleh Ummu Bahnah, yaitu Ummu Walad Zaid bin Arqam, "Wahai Ummul Mukminin, apakah engkau kenal Zaid bin Arqam?" "Ya, aku mengenalnya," jawab Aisyah. Ummu Bahnah mengatakan, "Sungguhnya aku telah menjual kepadanya seorang budak dengan tempo seharga 800 dirham. Lalu dia memerlukan uang. Maka aku membeli kembali budak itu dengan tunai sebelum sampai waktu pembayaran, maksudnya sebelum jatuh tempo, dengan harga 600 dirham tunai." Aisyah pun berkata, "Alangkah buruknya pembelianmu, alangkah buruknya pembelianmu itu. Sampaikanlah kepada Zaid bahwa dia benar-benar telah menghapus pahala jihadnya bersama Rasulullah jika dia tidak segera bertaubat." Ummu Bahnah melanjutkan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu jika aku meninggalkan 200 dirham
dan mengambil yang 6 dirham sebagai pembayaran hutang? Aisyah menjawab, iya boleh. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Asar ini sudah sangat masyhur dan merupakan dalil bagi orang yang mengharamkan jual beli, inah atau riba terselubung, serta beberapa hadis lain yang berkaitan dengan hal itu yang telah ditetapkan dalam masalah hukum. Segala puji bagi Allah. Dulur-dulur seiman, selanjutnya Allah juga berfirman yang artinya orang yang mengulangi mengambil riba. Jadi maksud dari kalimat dari ayat tersebut adalah maksudnya kembali mengambil riba dan dia mengerjakannya setelah sampai kepadanya larangan tersebut, maka wajib baginya hukuman dan penegasan hujjah atasnya. Oleh karena itu Allah berfirman yang artinya maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Abu Dawud menukil dari Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, saat turun ayat ini, yang orang-orang, yang artinya, ayat tersebut yang mempunyai arti, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan mukhabarah, maka silahkan mengumumkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis terakhir di atas juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Abu Khaitam. Dan dia mengatakan bahwa derajat hadis itu sahih dengan syarat Muslim. Namun Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Diharamkan mukhabarah, yaitu menyewakan tanah dengan imbalan sebagian hasil buminya. Demikian juga muzabanah, yaitu membeli kurma basah yang masih di pohonnya dengan pembayaran kurma kering yang sudah ada di tanah. Dan muhaqalah, yaitu pembelian biji yang masih melekat pada tangkainya di ladang dengan biji yang sudah ada di tanah. Semua itu dan juga semua praktek yang sedihnya diharamkan untuk merintangi jalan ke inti riba, sebab belum diketahui kesamaan dua barang sebelum keduanya kering betul. Oleh karena itu para fuqaha mengemukakan ketidaktahuan terhadap kesamaan menunjukkan adanya perbedaan. Dan mereka juga mengharamkan segala sesuatu yang mereka pahami sebagai upaya untuk mempersempit jalan dan berbagai sarana yang menghantarkan kepada riba. Adapun ketidaksamaan pandangan mereka tergantung pada ilmu yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui, yaitu Allah. Surat Yusuf ayat 76. Dulur-dulur seiman, masalah riba ini merupakan masalah yang paling rumit menurut kebanyakan ulama. Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan 3 hal yang seandainya saja Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kami dengan suatu wasiat yang dapat memuaskan kami, yaitu dalam masalah al-jaddu, artinya bagian warisan kakek. Al-khalalah, orang yang meninggal tidak meninggalkan ayah dan anak. Dan beberapa masalah riba. Maksudnya di sini adalah sebagian masalah yang di dalamnya terdapat pencampuran riba, sedangkan syariat telah menetapkan bahwa sarana yang mengantarkan pada yang haram itu pun haram hukumnya. Karena sesuatu yang mengantarkan pada yang haram adalah haram, maka
Sebagaimana tidak sempurnanya suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, makanya itu menjadi wajib. Dalam kitab As-Sahihain, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, ditegaskan satu hadis yang dinukilkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir. Dia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, yang diragukan. Barang siapa menjaga dirinya dari perkara yang diragukan, berarti dia telah menyamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam keraguan, berarti dia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ia seperti pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar daerah terlarang. Lambat laun dia akan masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam kitab As-Sunan juga diriwayatkan sebuah hadis dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tinggalkan perkara yang engkau ragukan, menuju kepada perkara yang tidak engkau ragukan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu, yang padanya jiwa menjadi ragu, dan engkau tidak suka jika diketahui orang lain. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, mintalah fatwa kepada hatimu, meskipun manusia telah memberikan fatwa kepadamu. As-Sawri menukilkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ayat yang terakhir kali turun kepada Nabi SAW adalah ayat tentang riba. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Qabisah. Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwa Umar pernah mengatakan ayat yang terakhir kali turun kepada Rasulullah SAW adalah ayat tentang riba. Dan sesungguhnya beliau telah dipanggil ke hadiratnya sebelum beliau sempat menafsirkannya kepada kami. Oleh karena itu tinggalkan riba dan keraguan. Dia mengatakan bahwa hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibu Mardawi. Dulur-dulur seiman, Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, yang artinya riba itu ada 73 macam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Amr bin Ali Al-Falas dengan sanad yang sama dan dengan mukrah. Dan dengan tambahan lafaz yang artinya yang paling ringan dari riba itu seperti seseorang menikahi ibunya sendiri. Dan sejahat-sejahat riba adalah akan mengganggu kehormatan seorang muslim. Al-Hakim radhiyallahu anhu berkata, hadis sahih dengan syarat sahihain yaitu Al-Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Adapun Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya akan datang di suatu masa di mana manusia banyak memakan riba. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah manusia secara keseluruhan? Beliau menjawab, yang tidak memakan ribanya pun akan terkena debunya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut juga dinukilkan oleh Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Oleh sebab itu diharamkan segala sarana yang dapat menimbulkan setiap perkara yang haram. Ahmad menukilkan dari Aisyah radhiyallahu anha sesuai ayat-ayat mengenai riba yang terdapat pada akhir surat Al-Baqarah. Ya, Nabi SAW berangkat ke masjid. Lalu beliau membacakan ayat-ayat tersebut. Selanjutnya beliau mengharamkan perdagangan khamar. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh jamaah
kecuali At-Tirmizi melalui jalan Masyi. Demikian pula redaksi dari riwayat Al-Bukhari ketika menafsirkan ayat ini, maka diharamkanlah perdagangan khamar. Dalam lafaz Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan ketika ayat-ayat yang terdapat pada akhir surat Al-Baqarah mengenai riba, Rasulullah SAW membacakannya kepada umat manusia. Lalu beliau mengharamkan perdagangan khamr. Beberapa imam yang membicarakan hadis ini berkata, setelah riba dan berbagai macam sarananya diharamkan, maka khamar dan segala bentuk perdagangannya pun diharamkan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, yang artinya Allah melaknat orang Yahudi yang telah diharamkan bagi mereka lemak, namun mereka mencairkannya lalu menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Muttafaq alaih. Dulur-dulur seiman, telah dikemukakan sebelumnya pada hadis Ali, Ibnu Mas'ud dan yang lain dalam pelaknatan terhadap muhallil. Pada penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala yang berikut, yaitu yang artinya sehingga dia menikah dengan suami yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 230. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, 2 orang saksinya, dan orang yang menuliskannya. Mereka berpendapat, dan janganlah seseorang menyaksikannya dan menuliskannya kecuali jika diperlihatkan dalam bentuk akad syar'i, padahal transaksi itu sendiri batal. Dulur-dulur seiman, dengan demikian yang dijadikan sandaran adalah maknanya, bukan gambaran lahiriahnya. Karena amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dalam hadis sahih telah ditegaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, dan juga tidak kepada harta kekayaan kalian, melainkan Dia melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Imam Al-Alamah Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah menyusun sebuah kitab mengenai Ibtalut tahlil yang mencakup larangan menempuh berbagai sarana yang mengantarkan kepada setiap perkara yang jelas batil, dan pembahasan tentang hal itu sudah sangat mencukupi dan memuaskan diuraikannya dalam kitab tersebut. Semoga Allah memberikan rahmat dan meridhoinya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.